Nama saya Lin, sebut saja nama saya Lin ya. Padahal nama aslinya adalah Suniti. Dengan pengecutnya, lu menyebarkan data-data gue. Tapi karena lu titiknya kecil, lu pengecut. Padahal yang kecil itu dia, sahabat. Lu hadapin ini orang kecil mungil, Dewi Bulan. Oten betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya Suniti Onyet berubah jadi anak Anda sambung sendiri ya, sahabat. Nggak tega juga saya mengatakan dia itu babi. Keceplosan ya. Meskipun mulutnya itu kayak ekor babi ya, tapi saya nggak tega juga mengatakan bahwa dia itu adalah anak babi. Tapi dia sendiri ngaku bahwa ternyata dia itu adalah anak babi. Dia sendiri yang berkata ya bahwa dia ini adalah anak babi. Iya. Kau kurang ngajar kau. Emang gue pikirin itu. Ya mungkin para oten sama lah pernyataannya dengan Sincopa Pincopi ini ya, mengatakan bahwa saya ini kurang ajar. Padahal yang kurang ajar itu ya mereka sendiri. Onyet Suniti ini sendiri yang kurang ajar. Bukan saya mengatakan bahwa dia itu anak babi, tapi dia sendiri. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini bersama siapa lagi kalau bukan yang lagi heboh? Dewi Bulan anak babi. Pasti Oten berkata lagi, Bang Tri ini suka motong-motong video. Asal kalian tahu ya Oten ya, pertama, kenapa nama itu cocok untuk dia ya karena kelakuannya itu mirip dengan babi itu. Karena hanya babi yang suka mencekarawai orang, yang suka mengganggu orang, yang suka memakan tanaman orang. Sebelumnya saya mau katakan ke Anda semua, kami umat Islam tidak ada masalah dengan orang ini. Tapi sejak kemunculan dia di channel Copa Pincopi, saya mengikuti perkembangan orang ini terus. Bahwa awal pertama dia muncul itu di channel Copa Pincopi memberikan kesaksian, katanya memberikan kesaksian, tapi faktanya dia menghina Islam dan menghujat Allah Subhanahu wa taala. Berikut videonya. Lalu saya bilang begini, dengan kesel deh, saya kesel banget. Saya bilang gini, "Hei Allah, kalau sampai subuh ini, akhir sholat subuh ini, saya tidak mendengar apapun dari kamu, kamu tidak menunjukkan siapa kamu tidak memberikan jawaban pertanyaan saya, maka subuh ini adalah subuh yang terakhir bagi saya untuk menyembah kamu. Hei Allah, dasar lu mah bukan Tuhan. Ini adalah subuh terakhir gue nggak mau lagi berhubungan dengan Islam, gue nggak mau lagi ngaji-ngaji, gue nggak mau lagi sembahyang, gue nggak mau lagi ada hubungannya dengan Islam. Pokoknya hari ini adalah hari terakhir gue menyembah lu." Nah, inilah video pertama Onyet Suniti ini muncul di dunia per-YouTuban, sahabat. Yang mengundang pertama kali itu adalah Sincopa Pincopi. Dan hari ini Sincopa Pincopi itu sudah ditangkap, sudah dikurung, sudah dimasukkan ke Prodeo karena merekrut, menampilkan orang-orang seperti ini. Jadi memang sejak awal Onyet Suniti ini sudah menimbulkan kegaduhan. MUI meskipun sudah menonton, melihat, menyaksikan, memberikan kesempatan untuk dia untuk berubah. Makanya MUI waktu itu masih diam saja. Ini kalau tidak salah video tahun 2020-an, sahabat. 2020-an, iya. Dibiarkan oleh MUI bukan berarti membenarkan apa yang dilakukan. Tapi ternyata ketika dibiarkan, si Onyet Suniti ini menjadi-jadi. Buktinya hari ini MUI ditantang. Dan bahkan ketika MUI itu sudah melawan penistaan yang dilakukan terhadap Allah, Rasulullah, dan Al-Quran Islam, dia sekarang merasa MUI lah yang mengancam dia, umat Islam lah yang suka meneror dia. Berikut videonya. MUI dengan liciknya, sekali lagi saya sampaikan, MUI dengan liciknya, dengan jahatnya, dengan pengecutnya, pengecut kamu Anwar Abbas, pengecut, titik lo kecil, pengecut lo, pengecut. Kalau lu berani Anwar Abbas, kalau lu emang berani, lu datang lu ke Amerika. Temuin gue.
face to face. Tapi karena lu titiknya kecil, lu pengecut. Dengan pengecutnya, lu menyebarkan data-data gue. Data-data keluarga gue yang tidak punya salah. Urusan lu tuh sama gue, bukan keluarga gue. Beginilah Islam. Islam akan selalu menteror. Karena Islam adalah agama teror, Islam agama dari setan. Ya, saya hanya mengimbau kepada kawan-kawan saya umat Islam tidak perlu marah mendengarkan perkataan-perkataan Onyet Betina satu ini, karena memang Oten itu seperti itu. Mereka yang berbuat, mereka pula yang merasa terancam, terzolimi, suka sekali playing victim. Kan sudah saya tunjukkan tadi, awal kemunculan Onyet Betina ini sudah menghina Allah. Nah, sekarang dibalas perbuatannya itu, dia pula yang merasa terzolimi. Nah, itulah orang gila itu. Maka orang-orang Islam tidak perlu marah ya. Ini hanya seekor makhluk gila. Jadi tidak perlu marah. Karena Anda bisa lihat ekspresinya kan. Kita bisa membedakan mana ekspresi yang waras, mana yang tidak. Kalau disandingkan wajah Suniti ini dengan Onyet yang ketawa di channel kita ini, itu lebih waras Onyet. Astagfirullahaladzim. Terakhir tadi dia katakan bahwa Islam ini adalah agama teror karena Islam ini adalah agama setan. Nah, ini fitnahan mereka yang selalu mereka lakukan terhadap umat Islam. Sama seperti ketika berita hoax yang disebarkan oleh si Rizuli Lubis berikut ini. Aksi pembakaran gereja, ya, aksi perusakan gereja dan pembakaran sebuah gereja terjadi di Dusun Paladan, Desa Batang Uru Timur, Kecamatan Sumarorong, Mamasah, Sulawesi Barat. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan halal membunuh orang kafir, halal menghancurkan gedung gereja, ini ajaran iblis. Nah, ini adalah berita tahun 2021 ya sahabat, di mana ada sebuah gereja itu di Batanguru Timur, Mamasa, Sulawesi Barat dibakar oleh seseorang. Mendengar berita gereja dibakar ini, Rizuli Lubis langsung saja menyebarkan berita dan bahkan menyebarkan fitnah, berita bohong bahwa pelaku itu adalah orang Islam. Maka dia katakan kalau ada orang yang menghalalkan darah, menghalalkan membakar gereja, itu adalah ajaran iblis, ajaran setan. Tapi tak lama setelah itu ternyata polisi mengungkap dan bahkan pendeta yang ada di gereja itu juga mengungkap. Apa katanya? Sejak informasi kejadian pembakaran ini diterima oleh PGI, kami telah mencari informasi mengenai fakta sesungguhnya dan diketahui bahwa pembakaran gereja ini dilakukan oleh warga gereja itu sendiri. Yang memiliki gangguan kejiwaan. Iya betul lah, Oten itu adalah orang-orang yang jiwanya terganggu. Astagfirullah. Nah, sejak berita ini diketahui oleh Rizuli Lubis, video itu dihapus sahabat. Untungnya di kita masih ada. Saya sudah unduh video itu dan sudah saya simpan, saya abadikan ya. Saya masukkan ke dalam museum saya. Supaya para Oten yang suka playing victim ini akan terus saya putarkan video si Rizuli Lubis ini. Nah, sekarang kan si Onyet Betina satu ini, dia yang memulai, dia pula yang merasa terzolimi, tersakiti sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video Dewi Onyet berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tantang lo ya, Anwar Abbas, lu datang ke rumah gue. Lu udah tahu rumah gue di mana. Lu datang ke rumah gue. Ini pelaku ini sebenarnya bukan manusia. Ini makhluk yang ditunggangi iblis. Itu saya ajaran setan. Itu saya